Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kita bisa menghirup udara, nikmat hidup, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan atau kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muljibir Rahman, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi Syariah, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen keuangan, dan teman-teman yang menonton video saya yang berbahagia di malam hari ini. Saya atas nama Prima Faras Abimayu dengan NIM 2024 0501030045 akan memaparkan atau menjelaskan sedikit materi tentang analisis laporan keuangan. Baik, langsung saja. Tujuan utama, setelah kita mempelajari bab ini, kita dapat mampu menganalisis kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Poin-poin dan kuncinya adalah: 1. Memahami arti, jenis, dan nilai penting laporan keuangan. 2. Menguraikan neraca dan laporan laba rugi. 3. Menguasai konsep dan bentuk-bentuk rasio keuangan. 4. Menganalisis dan mendiskusikan hubungan antar rasio. Konsep dasar laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan formal dari aktivitas keuangan suatu entitas, menyajikan informasi terpercaya mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan utama. Yang pertama adalah neraca, yaitu aset, liabilitas, ekuitas pada satu titik waktu. 2. Laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban selama satu periode. Yang ketiga adalah laporan arus kas, yaitu perubahan kas dan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sifat laporan keuangan bersifat historis. Data masa lalu diringkas dan dibuat berdasarkan standar akuntansi, misalnya PSAK dan IFRS. Neraca dan laba rugi. Yang satu adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan. Komponen utamanya yaitu aset, sumber daya yang dimiliki, kas, piutang, persediaan aset tetap. 2. Liabilitas, kewajiban kepada pihak luar, utama, jangka pendek atau jangka panjang. Ekuitas adalah klaim pemilik modal di store, laba ditahan. Perusahaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. B. Laporan laba rugi. Komponen utama yaitu pendapatan hasil penjualan barang dan jasa atau disebut HPP. Laba kotor pendapatan HPP, yaitu beban operasi sama dengan beban yang terkait dengan kegiatan normal, gaji, sewa. Laba bersih yaitu hasil akhir setelah dikurangi semua beban dan pajak. Analisis laporan keuangan. Manfaat dari berbagai pihak. 1. Investor menilai profitabilitas, kesehatan keuangan, dan prospek masa depan. 2. Kreditur, bank atau pemasok, menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka panjang atau jangka pendek. 3. Manajemen internal, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional, merumuskan strategi bisnis, dan mengukur efektivitas keputusan. 4. Yaitu pemerintah atau pajak menentukan besaran kewajiban pajak. Pengertian dan bentuk rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan adalah perbandingan antara satu pos keuangan dengan pos keuangan lain dalam laporan keuangan. Berfungsi menyederhanakan data yang kompleks menjadi indikator mudah diinterpretasikan. Bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama, 1. Itu rasio likuiditas, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Rasio solvabilitas, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang atau total utang. Yang ketiga, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 4.
rasio aktivitas, mengukur efisiensi dalam menggunakan aset. 5. Opsional, rasio pasar atau investasi. Keterbatasan dan pembanding rasio. Keterbatasan rasio keuangan adalah data historis hanya mencerminkan kinerja masa lalu, bukan jaminan masa depan. Perbedaan kebijakan akuntansi, kebijakan yang berbeda dapat membuat perbandingan antar perusahaan menjadi bias. Inflasi rasio berdasarkan nilai historis dapat dihistoris sebagai inflasi standar industri, yaitu sulit menetapkan rasio ideal yang dapat berlaku untuk semua industri. Pembanding rasio keuangan. 1. Historis atau tren. Membandingkan rasio saat ini dengan rasio periode sebelumnya, mengikuti tren naik turun. 2. Industri atau benchmarking, yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. 3. Anggaran, yaitu membandingkan rasio aktual dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Hubungan antar berbagai rasio. Kinerja keuangan adalah sistem terintegrasi. Perubahan satu rasio memenuhi rasio lainnya. Contoh hubungan likuiditas dan profitabilitas. Meningkatkan persediaan aset lancar dapat meningkatkan rasio lancar likuiditas, namun jika persediaan tersebut tidak efisien, perputaran persediaan rendah justru dapat menurunkan profitabilitas ROA rendah. 2. Solvabilitas dan profitabilitas, yaitu perusahaan dengan utang tinggi, debt to asset ratio tinggi, dapat menurunkan return on equity atau disingkat jadi ROE yang lebih tinggi, efek leverage, namun juga memiliki rasio keuangan yang lebih besar. Kesimpulan materi saya adalah analisis laporan keuangan khususnya memiliki rasio adalah alat krusial untuk menilai kesehatan, kinerja, prospek perusahaan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan tren, industri, dan keterbatasan data. Baik, cukup sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin materi saya ini jauh dari kata sempurna, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.